Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran tarikh ya. Hari ini kita melanjutkan belajar di halaman 31 lah. Anak-anak Bapak bisa dibuka buku pelajarannya lah di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di poin C lah, cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak mulia lah yang patut diteladani oleh setiap umat Islam. Adapun cara untuk meneladaninya, kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Nomor 1, bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW adalah kepribadian yang santun dalam berucap serta berbuatlah, sehingga sebagai umat yang beriman maka kita harus mencontoh Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW dalam setiap melakukan sesuatu. Contohnya berkata lembut lah kepada orang lain, sikap yang sopan dan santun di mana saja dan kapan saja kepada siapa saja lah. Jangan kita itu meniru orang yang tidak baik lah. Jika kita meneladani Nabi kita Nabi Muhammad, kita harus berperilaku sopan, berkata-kata lembut, ialah jangan kasar. Hati-hati, kan banyak tuh tontonan-tontonan yang mengajarkan atau mencontohkan yang tidak baik. Jangan ditiru, itu bukan contoh yang baik lah. Kepribadian yang perlu kita teladani, kita contoh adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Yaitu tadi contohnya berkata lembut lah, berbuat baik lah, sopan. Itu yang bagus. Jangan berkata-kata kasar. Hati-hati tuh tontonan di zaman sekarang ini lah. Dia kira itu gaul atau keren, padahal itu tidak baik ya lah. Karena jangan dibiasakan itu, nanti terbawa sampai dewasa lah, dikira keren, nanti berkata-kata yang itulah, lalu terbawa nanti sampai besar, akhirnya jadi kepribadian yang tidak baik ya lah. Anak-anak Bapak jangan dicontoh yang tidak baik. Kita umat Nabi Muhammad harus meneladani perilaku Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, nomor 2, berkata benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat jujur dan berkata benar dalam setiap perkataan dan perbuatan. Beliau tidak pernah berbohong kepada siapapun. Tidak pernah berbohong kepada siapapun lah. Kita dapat mencontoh sikap jujur beliau di mana saja, karena kita harus berkata benar walaupun itu sulit rasanya lah. Sekarang kan tuh ada tuh tren tapi bohong ya, itu tidak baik lah. Perilaku tidak bagus, itu tidak mendidik lah. Yang kita harus contoh itu adalah perilaku Nabi kita, yaitu berkata jujur, berkata benar lah. Dikira nanti keren ya lah. Sudah belajar enggak aja? Sudah, tapi bohong ya. Itu sebenarnya tidak baik lah. Jangan ditiru, jangan dibiasakan. Nanti kelama-kelamaan orang tidak percaya lagi dengan apa yang kita ucapkan lah.
karena orang dikira orang bercanda atau dikira orang kita bohong lah, padahal misalkan apa yang kita katakan itu benar. Nah, karena kebiasaan dikira lucu ya lah, padahal enggak, itulah. Nah, jadi yang harus kita terapkan, harus kita laksanakan itu berkata benar, berkata jujur, apapun itu lah. Ditanya mama nanti mau belanja gak? Mau, tapi bohong. Nah, akhirnya tidak dikasih uang jadinya ya lah. Kata mama, sudah sholat belum? Kalau sudah, nanti apa misalnya? Sudah, tapi bohong. Nah, akhirnya mama tidak suka ya lah kepada kita. Coba berkata jujur aja. Sudah sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Mama sayang pasti ya lah. Jujur ya lah, berkata jujur itu bagus lah. Kemudian kita lanjutkan nomor 3, amanah. Apabila kita diberi amanah atau kepercayaan oleh seseorang, maka kita harus memenuhi amanah itu sebaik-baiknya. Karena orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik disebut orang yang berkhianat. Nah, tidak baik ini berarti menyembah khianat nih. Jadi kita harus meneladani Rasulullah SAW dengan cara menjaga amanah dengan baik. Amanah itu contohnya misalkan kita dititipi oleh teman kita, contohnya misalnya Muhammad, aku punya barang nih, misalkan apa barangnya lah, misalkan sejadah. Nah, sejadah aku nitip ya, nanti aku ambil. Nah, dijaga tuh sajadahnya, simpan dengan tempat yang aman kah lah, jangan dipinjam makan. Ada nanti datang temannya yang lain, oh sajadah siapa nih, aku pinjam ya. Nah, jangan dipinjam makan, kalau pindah rusak atau hilang, karena itu amanah tadilah, kepercayaan, titipan teman kita ialah. Nah, itu contohnya lagi amanah, dikasih mama HP gasan belajar ya lah. Ya mama kasih HP untuk belajar lah, ternyata belajar kada, HP-nya dipakai apakah lah, main game kah. Nah, akhirnya nanti diambil mama HP-nya ya lah, karena sudah tidak menjalankan amanah mama nyuruh gasan belajar ya lah, ternyata tidak dijalankan amanahnya. Nah, tidak baik itulah. Jadi jika kita meneladani sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalankan amanah kepercayaan, baik itu dari mama, dari teman, atau dari siapapun yang memberi kita amanah lah, jangan dikhianati. Nomor 4, tablik. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu adalah baik itu suruhan atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, yang disampaikan kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril lah, itu wahyu tadi. Nah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau tidak pernah menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita dapat mencontoh sifat beliau tersebut dengan cara selalu menyampaikan sesuatu yang diamanatkan kepada kita. Misalkan contohnya, mama minta sampaikan kepada ibu di sekolahan misalnya loh. Nah, misalkan pesan mama ini sampaikan kepada ibu di sekolahan, uang SPP misalkan. Nah, terima kasih ya. Nah, ini infaknya misalnya. Nah,
jangan berlebih, jangan berkurang menyampaikannya kepada ibu ya Allah. Kalau ini yang sesuatu yang tidak pernah mama sampaikan dilebih-lebihkan, nah yang ada itu ya Allah, atau dikurangi. Apakah mama padahal menyampaikan kayak gini ternyata beda yang disampaikan ya Allah. Atau pesan dari ibu guru kepada mama, nah ibu guru menyampaikan kayak gini ternyata nanti di rumah disampaikannya beda. Nah itu berarti tidak meneladani sifat Nabi kita lah, karena Nabi kita menyampaikan sesuatu itu tidak ada dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, dan disampaikan persis, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Nah itu. Nah ini habislah kita sudah belajar meneladani sifat meneladani kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu nomor 1 tadi kesimpulannya kan, nomor 1 bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan, nomor 2 berkata benar, nomor 3 amanah, nomor 4 tablik, adalah menyampaikan sesuatu tidak pernah dikurang-kurangi, dilebih-lebihkan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, iyalah semuanya benar lah. Kemudian kita ke halaman 32. Di halaman 32 ini ada ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, nomor 1, apa arti sifat fatonah bagi seorang rasul dan apa lawan dari sifat tersebut? Jelaskan. Nah, tadi adalah di anunya tadi fatonah. Coba kita lihat. Nah, fatonah ada di halaman 29. Nah, nanti anak-anak Bapak bisa dibaca lah di situ. Nah, lawan jenisnya apa? Maksudnya misalkan sifatnya ini, nah lawanannya apa? Itu jawabannya ya. Nah, kemudian nomor 2, surah apa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti yang luhur? Nah, cari tadi di halaman sebelum-sebelumnya lah. Kemudian nomor 3, bagaimana contoh sifat siddiq dari Nabi Muhammad SAW? Nah, kemudian yang nomor 4, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika dihina oleh kaum kafir Quraisy? Nah, apa yang dilakukan Nabi? Kemudian yang terakhir nomor 5, bagaimana cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau sudah selesai, ini foto kirim ke WA pribadi Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf, mohon maaf. Allahumma fiqil wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.